Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Kembali kita bersyukur untuk hari ini kita boleh ada dan beribadah bersama-sama. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Hari ini pemberitaan firman Tuhan adalah bagian lanjutan dari pemberitaan sebelumnya di 14 September yang lalu. Dengan tema mengikuti Yesus keputusanku. Sedikit saya mengulang satu dua hal yang disampaikan waktu itu adalah bahwa ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus, ya, karena anugerahnya menggerakkan kita untuk mengikuti Dia, maka Tuhan akan izinkan kita mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu bukan kita yang mencarinya, tetapi Allah atas izinnya Dia membentuk kita melalui penderitaan itu, melalui sebuah krisis dalam hidup kita. Sehingga sangat naif bagi seorang Kristen untuk menghindari penderitaan yang Tuhan izinkan dialami. Seringkali kita katakan begini, saya sudah berusaha buat baik dengan orang itu, saya tidak pernah menyakitinya, tapi kenapa dia mengkhianati saya? Itulah saat-saat momen krisis dalam hidup kita, di mana Tuhan membentuk kita. Tuhan lebih tertarik membentuk kita daripada mengubah keadaan kita. Maka kita akan kecewa sekali, bahkan bisa kecewa dengan Tuhan, kalau kita berdoa supaya Tuhan angkat masalah ini dari hidup kita. Tuhan lebih suka membentuk kita melalui masalah yang diizinkan kita alami. Nah, Bapak Mama dan saudara semua, pada saat ini dunia sedang mengalami sesuatu yang disebut dengan polikrisis. Bukan krisis, tapi polikrisis. Apa itu polikrisis? Kalau kita pernah mendengar namanya poliklinik, ada yang tahu ya, poliklinik. Ada namanya klinik, ada namanya poliklinik. Ada namanya klinik melahirkan, klinik dokter gigi dan sebagainya. Tapi ada yang namanya poliklinik. Poliklinik berarti satu tempat yang terdiri dari beberapa klinik. Beberapa pelayanan kesehatan. Ada namanya politeknik, ya di Kupang ada politeknik. Di situ tidak hanya ada satu jurusan teknik, ada bermacam-macam teknik di situ. Politeknik. Ada namanya politani, tempat kuliah. Tidak hanya ada satu jurusan pertanian, tapi macam-macam jurusan ada di situ. Lalu ada namanya politikus, nah, tapi ini artinya berbeda. Ya. Kalau poli itu artinya banyak, beda dengan pengertian politikus. Ya. Jadi polikrisis, kita sedang menghadapi polikrisis. Istilah polikrisis ini ya, pertama kali itu dikenal di tahun 2023, ketika semua orang-orang pintar di dunia ini, dari berbagai macam jurusan, berbagai macam latar belakang pendidikan, akademi, dan pengalaman, berkumpul di Swiss di satu kota yang namanya Davos. Kota Davos di Swiss. Setiap tahun, bulan Januari, semua orang-orang yang hebat akan berkumpul di sana. Untuk mengkritisi, untuk mengevaluasi apa yang sedang terjadi secara global. Pada tahun 2023, sebuah laporan risiko global forum, sebuah laporan risiko global disampaikan di Davos, Swiss. Disitulah pertama kali dunia mengenal namanya polikrisis. Ada seorang sejarawan yang mengatakan bahwa dunia kita sekarang ini, planet bumi saat ini sedang mengalami namanya polikrisis. Apa ciri-ciri polikrisis? Yaitu krisis yang berbeda, misalnya ada krisis iklim, pangan, energi, geopolitik, kesehatan, segala macam krisis terjadi. Dan dia terjadi secara bersamaan, dan ketika kita ingin menyelesaikan satu krisis, berdampak pada krisis yang lain. Contoh, ketika terjadi perang di Ukraina dan Rusia, masalah yang terjadi adalah Rusia dan Ukraina itu adalah eksportir terbesar untuk gandum, jagung, dan pupuk. Ketika terjadi perang, maka mengganggu rantai pasok global ke berbagai negara. Negara-negara berkembang, negara-negara miskin. Akibatnya apa yang terjadi? Harga pangan tinggi. Ketika harga pangan tinggi, kemiskinan, kelaparan terjadi, malnutrisi terjadi. Bahkan ketika Indonesia misalnya menahan ekspor pangan untuk menjaga stok nasional, akan memperburuk kelangkaan pangan di negara-negara lain. Jadi kalau kamu selesaikan masalah yang ini, dia berdampak pada masalah yang lain. Itu namanya polikrisis. Kita tidak punya uang, lalu pinjam di kredit, dikejar-kejar kredit. Selesaikan mau tutup kredit, ambil satu, tutup yang satu, pinjam, tutup lubang, masalah tambah besar. Dikejar oleh satu tukang kredit, kejar satu tukang kredit, segala masalah terjadi. Tidak pinjam di kredit, ini hari tidak tahu makan apa. Tidak tahu mau makan apa, suami istri berkelahi, orang tua anak berkelahi. Semua masalah begitu kompleks. Hidup ini sangat kompleks pada masa kini.
Alkitab pernah menceritakan banyak tokoh-tokoh orang-orang yang mengalami krisis dalam hidupnya. Saya sebutkan beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama misalnya Nuh. Pak Mama, saudara bisa menambahkan banyak sekali tokoh Alkitab kalau kita rajin tekun dengan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kita ketemu banyak sekali, bahkan tidak ada satupun tokoh Alkitab yang lolos dari krisis dalam hidup. Tidak ada. Yesus sendiri hadapi krisis. Saya akan contoh beberapa, misalnya Nuh. Nuh hidup lagi aman-aman, enak-enak menurut Kejadian 6. Kalau kita baca ayat 8, Nuh memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 9, Nuh itu orang yang benar, tidak sama seperti orang-orang di zamannya. Lagi enak-enak menikmati Tuhan, tiba-tiba Tuhan suruh bikin bahtera. Orang-orang mengejek dia memberitakan Injil untuk orang-orang, tapi orang tidak peduli. Dia mengalami krisis dalam hidupnya. Kemudian kita tahu cerita air bah datang. Abraham, lagi enak-enak di Ur Kasdim, menikmati segala kekayaan, kemewahan, kesenangan di tanah yang mungkin paling subur, paling mewah, paling berhasil, paling makmur di seluruh dunia pada saat itu. Tiba-tiba Tuhan suruh keluar dari kampung halamanmu, tinggalkan keluargamu. Dia bawa semua keluarganya. Dan kita tahu Abraham mengalami begitu banyak krisis, bahkan sampai ketika dia bergumul untuk keturunannya, sampai harus mengambil budak dari istrinya. Dia pikir itu jadi solusi untuk keturunannya, ternyata krisis berkepanjangan sampai hari ini. Musa, lagi enak-enak waktu dia masa kecil, dia tidak paham tentang krisis karena dia dibuang waktu masih usia sekian bulan. Tidak mengerti tentang hidup. Yang dia tahu adalah hidup mewah di istana Firaun. Tiba-tiba karena membela bangsanya, memukul orang Mesir. Lagi nyaman di istana Firaun jadi buronan, DPO. Lari tinggalkan Mesir, tinggal di Midian, enak-enak, sudah punya istri, punya anak, sudah punya kekayaan ternak. Tiba-tiba Tuhan suruh kembali ke Mesir. Krisis dalam hidupnya. Sampai-sampai dia menolak, Tuhan siapakah saya? Saya petah lidah, saya tidak fasih berbicara. Kembali ke Mesir, mati saya, Firaun bunuh saya. Tuhan bilang, tidak, kembali. Harun akan menemanimu. Murid-murid Yesus hidup bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun menurut tafsiran. Menikmati semuanya, berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi krisis setiap hari. Susah makan, susah minum, susah tidur. Yesus sendiri mengakui dalam Markus 6 ayat 30-31. Kita ini susah tidur, makan saja tidak sempat. Karena banyak sekali pelayanan. Mari kita menyingkir, kita istirahat, retret sejenak. Sampai di sana kepingin mau istirahat, mau tidur, mau senang-senang. Orang banyak sudah datang. Krisis hidupnya. Yesus alami krisis sepanjang hidupnya. Salah satu puncaknya, saya sebut salah satu karena ada 2 puncak. Puncak di Getsemani dan puncak di Golgota. Bahkan sampai Tuhan kalau bisa saya tidak minum cawan ini Tuhan. Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini dari saya. Tapi kalau engkau menghendaki saya minumnya, jadilah kehendakmu. Krisis. Begitu parahnya krisis sampai dia mengalami namanya hematidrosis. Satu peristiwa kesehatan di mana pembuluh darahnya pecah karena tekanan yang sangat berat. Tapi itu pun tidak membuat dia mati. Banyak orang mati karena pembuluh darah pecah. Tapi Yesus bertahan, tetap bisa pikul salib sampai Golgota. Sampai dia menyerahkan nyawanya baru dia mati. Krisis yang berat. Tapi semua ini yang saya sebut, dan Bapak Mam bisa menyebutkan lagi begitu banyak tokoh dalam Alkitab yang mengalami krisis. Semua mereka, bahkan hampir semua mereka kalau saya boleh katakan, mengalami jalan keluarnya, solusinya selama mereka hidup. Nuh, Abraham, Musa, murid-murid Yesus, bahkan Yesus mengalami kematian dan kebangkitan. Tapi menurut Ibrani 11 ayat 39, nanti Mulmet bisa tampilkan, Ibrani 11 ayat 39 berkata begini, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ada sekelompok orang, kalau Bapak Mama bisa buka Alkitab dan baca dari ayat 37-38. Ada segelintir orang yang tidak mengalami solusi jalan keluar di dalam krisis hidupnya. Bahkan sampai mati. Tidak ada jalan keluar. Sekalipun ayat 39 berkata, iman mereka itu baik dan murni, memberi kesaksian yang benar tentang mereka. Jadi jangan marah
Kalau hidupmu sudah setia di Tuhan, kacau balau. Jangan stres, jangan apatis dengan Tuhan, jangan kecewa. Ada banyak orang yang mengalami itu, kamu tidak sendiri. Kalau kita kembali ke maju Ibrani pasal 12, dia katakan bahwa ada banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Bahkan Yesus yang membawa iman kita menjadi sempurna. Jadi iman kita ini sempurna bukan karena usaha kita. Yesus yang memimpin kita menuju kesempurnaan. Itu menurut Ibrani pasal 12. Jadi jangan kecewa, jangan stres. Kalau lihat kenapa orang lain itu hidupnya lebih enak, berdoa satu kali terjawab masalahnya. Tapi saya sampai mau mati Tuhan, tidak ada jawaban. Ibrani 11 ayat 39 bilang, ini orang-orang ini imannya benar. Tapi tidak ada jalan keluar. Tuhan izinkan tidak ada solusi bagi mereka. Nah, kalau ayat 40 dikatakan bahwa karena Allah sudah menyediakan yang lebih baik bagi mereka. Di surga sudah lebih baik bagi mereka. Bapak Mama semua, bagaimana dengan kita di pagi hari ini? Apa kabar kita? Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus semua yang duduk di sini, yang mendengar di rumah, yang mengikuti di siaran YouTube, tidak ada yang lolos dari krisis. Bahkan mungkin kalau kita duduk bercerita, Bapak Mama pergumulan lebih parah dari saya, atau mungkin saya lebih parah dari Bapak Mama semua. Tidak ada yang lolos. Saja kita untuk lebih lagi mendalami bagian ini, ya. Di dalam tema kita hari ini adalah krisis adalah pintu menuju kemenangan. Amin. Krisis pintu menuju kemenangan. Artinya kalau kamu menghindari krisis, kamu tidak menang. Kamu tidak akan mengalami yang namanya kemenangan. Krisis pintu kemenangan. Kita baca 2 Raja-Raja 19 ayat 1-7. 2 Raja-Raja 19 ayat 1-7, firman Tuhan berkata seperti ini. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan, disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitra negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya, aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan izinkan Raja Asyur ini pulang dan mati di negerinya sendiri. Bagaimana kalau orang yang hujat kita setiap hari itu, kita tidak lihat dia mengalami celaka. Kita lagi bawa kendaraan, tiba-tiba dia ngeng-ngeng, kita bilang, kulum mampus di situ. Tapi dia tidak mau mampus juga, dia kembali ada ngeng-ngeng lagi gitu. Ya. Bagaimana kalau masalah kita, krisis kita itu tidak ada solusinya? Apakah engkau mau tetap setia? Latar belakang dari cerita ini, ya, Sanherib, ya, Raja Asyur yang datang untuk mau menguasai kota Yerusalem, terjadi sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Sanherib ini, dia sudah melakukan ekspansi besar-besaran di timur dekat dan sudah menguasai banyak kota di sekitar Yehuda, tinggal Yerusalem, salah satu kota yang belum dia kuasai. Berbagai kota di Yehuda sudah dia kuasai. Lalu dia mengutus seseorang juru minumannya yang diberi gelar Rabsake. Rabsake ini adalah gelar untuk kepala pelayan atau kepala pegawainya. Datang tujuannya hanya satu, ejek-ejek mereka, teror mereka supaya iman mereka runtuh. Jangan lagi percaya kepada Tuhan. Tujuannya cuma itu.
Makanya sekarang Bapak Mama Saudara, kalau kita dengar kabar di sekitar kita, tujuannya sebenarnya cuma satu, teror iman mereka, jangan percaya pada Tuhan. Iblis tidak bisa paksa kita, tidak bisa tarik tangan kita. Yesus katakan bahwa semua yang ada dalam tangannya itu tidak ada yang bisa ambil. Iblis tidak punya kuasa untuk pegang tangan Hawa, makan itu buah. Caranya mempengaruhi iman Hawa kepada Tuhan. Tuhan tipu kamu, itu kata iblis. Semua kabar buruk yang kita dengar, bencana segala macam, mungkin akan terjadi iya gitu. Karena memang Yesus sudah menubuatkan. Tapi kalau kamu taruh imanmu kepada kecelakaan dan ketakutan, imanmu akan runtuh. Itu kerja iblis. Berusaha meruntuhkan iman kita dengan kabar-kabar buruk. Dan inilah kerja Rabsake ini. Datang omong kepada Hizkia, mengejek mereka, ilah mana yang bisa tolong kamu. Bapak Mama semua, seluruh peperangan yang terjadi dalam perjanjian lama, itu ceritanya begini. Memang misalnya Israel berperang lawan Asyur, Israel perang lawan Mesir. Kelihatannya mereka berperang, tapi sesungguhnya yang terjadi adalah peperangan para ilah, peperangan rohani. Makanya selalu mereka katakan, ilah mana yang bisa lepaskan kamu dari tangan saya. Jadi kalau misalnya Asyur kalah, buktinya bukan Raja Asyur kalah. Buktinya ilahnya Asyur, dewanya Asyur, itu tidak lebih baik dari dewa yang lain. Itu pengertian mereka. Aplikasi untuk kita saat ini apa? Sebenarnya ketika Bapak Mama dan saya, kita mengalami pergumulan, bukan kita. Kita sebenarnya sedang bergumul, peperangan rohani sedang terjadi. Itulah kenapa dalam Efesus 6, Paulus katakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Terlihatnya demikian, tapi peperangan sesungguhnya bukan itu. Makanya pakai seluruh senjata ilahi. Itu pesannya. Kalau kamu tidak memakai senjata ilahi, kamu akan gugur, selesai. Karena semua berita itu arahnya meneror iman kita. Membuat kita jadi rendah diri, minder, mau jalan saja tidak mau gereja saja tidak mau. Itu semua peperangan rohani. Jadi ketika kamu sedang mulai gemetar, bangun sensitivitas rohani, kamu sadar apa yang sedang terjadi. Nah, untuk menggambarkan krisis yang sedang terjadi di Yerusalem, Hizkia menggambarkannya sebagai begini. Apa yang Hizkia gambarkan dalam 2 Raja-Raja 19 tadi, di dalam Yesaya 37 ayat 3, Yesaya mengutipnya kembali. Yesaya mengutip cerita dalam 2 Raja-Raja 19 ini, di dalam Yesaya 37. Hizkia menggambarkannya sebagai seorang ibu yang mau melahirkan, tapi tidak punya kekuatan untuk melahirkan. Saya mau tanya mama yang sudah melahirkan. Coba ini anak semua keluar tapi tidak keluar juga. Enak kok susah. Ya, saya tidak pernah rasakan, saya bukan perempuan. Penderitaannya luar biasa. Anak mau keluar, ibu mau melahirkan, tapi tidak ada kekuatan untuk itu. Yesaya 37 ayat 3 berkata begini. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia. Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Bahasa Ibraninya adalah masber. Masber itu adalah proses untuk melahirkan. Sudah waktunya untuk masber. Sudah waktunya untuk melahirkan anak, tapi tidak ada kekuatan. Ada 2 ayat dalam Alkitab yang minimal menggambarkan cerita tentang masber, dan satunya menyebutnya sebagai Ofnaim. Dalam Keluaran 1 ayat 16, Keluaran 1 ayat 16 berkata begini. Dia berkata bahwa Firaun sampaikan kepada Sifra dan Pua, kalau kamu pergi tolong orang Ibrani mau melahirkan, kalau anak laki-laki bunuh, anak perempuan biarkan hidup. Ofnaim. Ofnaim itu digambarkan sebagai 2 batu, ya, 2 batu yang disiapkan untuk menolong seorang perempuan melahirkan. Batu itu ada lubangnya, jadi dia duduk di situ, lalu anak kalau keluar dari rahim, dia akan turun. Itu Ofnaim. 2 Raja 19 ayat 3 dia menyebut sebagai masber, bangku kelahiran. Jadi, Ofnaim atau masber itu menggambarkan tentang satu proses, satu krisis yang sedang terjadi. Di dalam perkembangan bahasa, kemudian masber ini menjadi sebutan untuk krisis. Ya, kalau orang Yahudi menyebut krisis, mereka menyebut sebagai masber. Masber itu adalah simbol krisis. Itu adalah satu alat, Bapak kalau tahu ceritanya kalau ibu mau melahirkan, ya pasti begitu banyak susah payahnya penderitaannya, tapi ketika dia mendengarkan tangisan anaknya pertama kali, seolah-olah dia tidak pernah sakit.
sukacita. Itu adalah satu proses ke sana. Jadi masber itu adalah alat bantu untuk melahirkan. Masber artinya krisis, berarti krisis adalah alat bantu menuju kemenangan dalam Kristus. Masber itu kursi untuk melahirkan. Ofnaim atau masber itu kursi untuk melahirkan. Ya, kita tahu dalam hidup ini kita punya banyak kursi. Ada kursi tamu, betul ya? Ada kursi santai, ada kursi malas untuk orang malas-malasan, ada kursi goyang, ada kursi dewan, kursi kehormatan yang kejar-kejar mesti pakai sekian miliar. Gitu. Ada kursi manajer, kursi bos, kursi taman, semua kursi itu kita taruh di depan supaya orang lihat. Dan ketika kita duduk di situ, kita menikmatinya. Tapi dalam hidup ini ada satu kursi yang kita sembunyi rapat-rapat dan kalau bisa jangan ada orang yang tahu. Itu adalah kursi persalinan. Tidak ada orang yang bersalin zaman sekarang. Kalau zaman dulu begitu banyak orang lihat, tapi zaman sekarang orang sembunyi. Kursi untuk melahirkan. Kursi krisis, tempat di mana kita bergumul antara hidup dan mati, hanya kita sendiri dengan Allah. Dan itu seperti yang Yakub alami di Sungai Yabok, di Peniel. Dia bergumul dengan Allah. Kita semua punya kursi krisis. Kita semua punya masber yang kita sembunyi rapat-rapat di kamar dan jangan ada orang yang tahu. Jangan ada yang lihat air mata saya ketika saya merengek seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Ada orang yang bilang begini, laki-laki kalau jago itu jangan menangis di depan orang. Tapi saya mengatakan laki-laki yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh sepenuh hati, dia akan menangis di hadapan Tuhan. Dia akan merengek-rengek seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Itu laki-laki yang dewasa di hadapan Tuhan. Setiap kita punya kursi krisis. Kita punya masber pribadi dan saya yakin hari ini kita ada masber itu. Dan tidak ada orang yang tahu. Mungkin kita keluar rumah kita senyum-senyum, halo apa kabar, baik saja. Tapi kita pulang kita ambil masber kita dan kita mulai menangis di hadapan Tuhan. Tuhan kenapa hidup saya tidak sebaik orang itu? Kenapa saya sudah berdoa berkali-kali tapi tidak ada jawabannya? Krisis adalah transisi kehidupan. Melahirkan itu sebuah transisi dari satu musim ke musim yang baik. Bagi seorang mama maupun bagi bayi yang dilahirkan. Apa musim yang bergeser? Musim dari rahim yang tertutup kepada dunia yang terbuka. Yesaya 26 ayat 17 maupun Yohanes 16 ayat 21 menceritakan tentang itu. Bahwa melahirkan itu adalah sebuah proses perubahan. Krisis, masber itu sebuah proses perubahan dalam hidup. Kalau kita mau beranjak ke satu musim yang lain, kita akan mengalami masber itu. Kita akan mengalami proses melahirkan itu. Supaya kita bisa mengalami satu hal yang lebih baik. Sehingga tadi di awal saya katakan, orang bodohlah yang menghindari krisis dalam hidupnya. Sekali lagi, terutama krisis yang memang Tuhan izinkan kita bawa ke situ. Bahkan sekalipun karena dosa kita, tetap kalau Tuhan mendisiplinkan kita melalui proses itu, ikuti. Jangan tolak itu. Kalau tolak kamu makin parah dalam hidupmu. Katakan seperti Abraham. Seringkali kalau Tuhan memanggil Abraham, Abraham akan menjawab Tuhan, Hineni Abba. Hineni itu artinya, here I am Lord. Lihatlah aku, ini aku Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia Abraham, dia akan menjawab, ini aku Tuhan. Hineni. Ini aku Tuhan, saya Tuhan. Seluruh hidup saya bawa kepada Tuhan. Jangan tolak itu. Jangan menghindar, jangan bikin alasan. Kalau kamu bikin alasan seperti Yunus, Tuhan ajak Yunus naik perahu ke Niniwe, Yunus tolak. Akhirnya Tuhan bawa lewat apa? Lewat laut. Ikan palsu, ikan tembang. Lewat ikan besar. Sampai di Niniwe. Hidupmu makin parah kalau kamu tidak katakan, Hineni Abba, ini aku Tuhan. Jika Tuhan memanggil kamu, katakan, ini aku Tuhan. Saya tidak siap Tuhan, tapi saya bersedia. Bentuk saya. Dalam Keluaran 1 ayat 16. Ya. Ofnaim. Keluaran 1 ayat 16. Cerita tentang melahirkan itu. Ya. Firaun mencoba menghentikan kehidupan melalui proses melahirkan itu. Firaun katakan kepada Sifra dan Pua, setiap anak laki-laki bunuh saat itu. Tapi justru melalui Ofnaim, masber itu, Tuhan munculkan kehidupan baru. Yaitu Musa, Tuhan panggil untuk bawa Israel keluar.
Jadi kursi persalinan juga adalah arena peperangan rohani dan rencana ilahi. Krisis yang kita hadapi, masber yang kita hadapi, itu adalah arena peperangan rohani, peperangan ilahi. Jangan sepelekan itu. Ketika mengalami krisis, cari Tuhan. Tuhan katakan apa tentang proses ini. Jangan cari tempat lain. Boleh kalau mau tanya ke orang lain silahkan, tapi pastikan dia ada dalam Tuhan. Tapi sebelum kamu tanya, dia tanya Tuhan lebih dulu. Cari Tuhan lebih dulu. Saya bersyukur puji Tuhan, sejak Tuhan bawa saya mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, sampai hari ini, Tuhan adalah satu-satunya tempat curhat saya terbaik. Ya. Yang pasti yang kedua selain dengan istri. Tuhan tempat satunya saya curhat. Setiap perempuan yang melahirkan, pasti mengalami krisis, perjuangan antara hidup dan mati. Dapat mama tahu, sekali lagi mungkin untuk mama yang sudah pernah mengalami proses melahirkan, terutama proses melahirkan secara normal gitu ya. Karena cerita Alkitab ini tidak ada operasi sesar waktu itu. Normal. Namanya proses mau bersalin itu tidak ada janjian. Ya kan? Itu si cabang bayi tidak bilang, mama jam tanggal 29 Oktober jam 9 malam saya mau keluar ya. Tidak ada janjian. Tiba-tiba dia datang gitu. Jamnya tidak tahu persis, kapan tepatnya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba dia datang dan semakin rasa bahwa dia sudah mau keluar, semua keluar. Itulah proses tanda bahwa anak itu mau keluar. Apa artinya dalam hidup kita? Kalau kamu merasa godaan itu makin kencang, gairah itu makin kencang, pengaruh itu makin kencang, tanda bahwa krisis sudah datang dan kemenanganmu di ambang pintu. Pakai sense itu. Jangan abaikan. Coba bayangkan kalau mama yang sudah tahu tanda-tanda mau datang dan dia pi pasar saja jalan saja. Apa yang terjadi coba? Sudah beta bersolek mau pi acara pesta nikah, kemudian dia tak boleh balik. Pesta nikah terakhir dia juga tak boleh balik di situ. Bangkitkan sense rohani kita. Kalau makin gemetar, bisa bikin tapi begini, itu tanda bahwa kamu sedang ada dalam krisis. Dan orang bijak ketika dia menghadapi krisis, dia akan memilih untuk tenang. Tenang. Jangan makar rapak. Nanti hidupmu akan kacau. Tenang, diam, dan tanya Tuhan. Yesus ketika di Taman Getsemani, dia mulai rasa bahwa ketakutan kepada maut itu mulai muncul. Dia mulai sedih begitu besar. Apa yang dia bilang? Dia bilang pada murid-muridnya 3 orang itu. Berdoa bersama-sama dengan saya. Dia pergi beberapa langkah, lalu dia berdoa. Bukan dia berjalan. Bukan dia oke, Pilatus, mari kita kompromi, apa yang bisa saya bantu? Cari tempat untuk berdoa. Diam, berdoa. Tanya Tuhan, hineni apa? Ini aku Tuhan, ini aku Bapa. Kau mau apa dengan hidupku? Tanya Tuhan. Dan kita tahu setelah bayi itu keluar, seolah-olah kita tidak pernah mengalami krisis. Kita tersenyum sukacita. Kita melupakan rasa sakit itu. Kenapa? Karena kemenangan sudah menjadi nyata. Kemenangan sudah ada di depan mata. Bapak Mama dan saudara semua, kursi persalinan itu bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju awal. Kita harus sadar itu. Krisis bukan akhir dari hidup kita. Banyak orang bilang begini, Tuhan beson sanggup lah ya Tuhan, mati sudah. Ada jalan keluar. Tidak. Krisis yang sudah sampai di titik lu bilang lu mau mati, itulah jalan keluar sebenarnya. Makanya Matius 11 ayat 28 apa kata Yesus? Kamu yang letih lesu berbeban berat dan mengalami krisis, datang pada saya. Makanya kadang-kadang ya, atau mungkin sering ya saya dengar kalau WL katakan, mari kita datang pada Tuhan, tanggalkan bebanmu. Itu salah, itu tidak teologis. Justru beban hidup adalah pintu kita bertemu Tuhan. Kalau orang tidak punya beban dalam hidup, dia tidak butuh Tuhan. Amin. Amin. Orang tidak punya masalah dalam hidup, dia tidak butuh Tuhan. Butuh Tuhan untuk apa? Semua dia punya. Masalahmu itu adalah cara Tuhan mengambil perhatianmu datang pada saya. Karena kamu tidak sanggup selesaikan masalahmu. Datang pada saya. Firaun dalam Keluaran 1 ayat 16 tadi, Firaun ingin menjadikan Ofnayim, Masber, krisis itu sebagai kematian.
bagi umat Tuhan, tapi Tuhan menjadikannya menjadi kursi kehidupan. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Mama semua. Kalau begitu, apa celah atau potensi untuk kita alami krisis? Apa celah atau potensi sehingga kita bisa alami krisis? Jawabannya banyak sekali, tapi hari ini, saat ini saya mau katakan ada satu hal saja yang namanya keinginan. Mari kita perhatikan ini baik-baik. Saya ajak kita mundur sampai ke Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3, cerita Adam dan Hawa di Taman Eden, cerita tentang kejatuhan mereka. Bapak Mama, Eden itu artinya kesenangan. Eden artinya kesenangan, pleasure. Yang namanya orang sedang dalam kesenangan, dia tidak butuh apa-apa lagi sebenarnya. Dia tidak perlu apa-apa lagi, dia tidak ingin apa-apa lagi. Dia sudah senang. Tetapi inilah celahnya sebenarnya. Berarti dalam hati kita, bahkan sebelum kita jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu hidup dalam kesempurnaan, mereka tidak berdosa. Sebelum dosa masuk, mereka sudah punya keinginan yang muncul dalam hati. Ada keinginan baik kita. Nah, keinginan inilah yang iblis pakai. Apa perkataan iblis kepada Hawa? Kan iblis bertemu dengan Hawa pertama kali, dia bicara. Dia bicara tentang larangan yang Tuhan sampaikan. Singkat ceritanya, Hawa katakan bahwa ya kata Tuhan tidak boleh makan buah pohon ini. Meskipun yang Hawa katakan itu sesuatu yang tidak seperti genap seperti yang Tuhan bilang. Karena Tuhan katakan jangan kamu makan buah ini nanti kamu mati. Tapi Hawa tambah lagi dengan makan rabasa mati. Jangankan makan. Hawa menambahkan firman Tuhan. Nah ini pesan bagi kita adalah belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan, makanya firman Tuhan bilang jangan tambah, jangan kasih kurang. Seperti apa adanya itu ikut sudah. Nah, lalu iblis bilang apa melalui ular disampaikan pada Hawa. Tuhan tipu kamu. Tuhan tahu kalau kamu makan buah ini, kamu sama seperti Tuhan. Perhatikan baik-baik, sama seperti Tuhan tahu tentang yang baik yang jahat. Sekarang, pertanyaan saya begini, siapa yang sebenarnya ingin sama seperti Tuhan? Iblis. Dia yang sebenarnya ingin sama seperti Tuhan. Dalam Yesaya 14, dalam Yeskiel katakan, dia ingin naik ke gunung Tuhan. Dia ingin sama seperti Tuhan, lalu Tuhan usir dia. Keinginannya tidak terpenuhi, dia pakai manusia. Nah, keinginan itu lalu muncul di hati Adam dan Hawa. Oh, enak sekali sama seperti Tuhan. Saya tahu tentang baik dan jahat. Sekarang saya tanya Bapak Mama semua. Di dunia ini, siapa yang orang yang penentu terakhir tentang baik dan jahat? Selain Tuhan. Namanya hakim. Betul ya? Keputusan hakim tidak ada yang gugat. Karena dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Berarti kalau Adam dan Hawa ingin tahu tentang yang baik dan jahat, berarti mereka menjadi hakim sendiri. Mereka bilang, Tuhan saya tidak butuh engkau, saya tahu apa yang baik dan jahat. Biar saya yang putuskan sendiri. Makanya sampai hari ini dunia kacau balau. Semua orang ingin putuskan sendiri sesuka hatinya tanpa tanya Tuhan. Nah, keinginan itu muncul. Padahal kalau kita lihat di Taman Eden itu kesenangan, Mazmur 23 menggambarkan kesenangan seperti ini. Kalau ketemu mungkin kesenangan seperti apa sih? Mazmur 23 gambarkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput hijau. Sekarang saya tanya Bapak Mama, kalau domba ketemu rumput hijau dia bikin apa? Dia makan, dia tidak tidur. Ya kan? Dia sudah cari rumput hijau, tapi kalau dia tidur di rumput hijau berarti perut habis. Suponu di mulu. Tidur, itulah kesenangan. Orang kumpul uang terlalu banyak sampai tidur atas uang. Orang kumpul emas terlalu banyak sampai tidur atas emas. Itu kesenangan. Itulah yang Tuhan lakukan kepada domba-dombanya. Makanya takkan kekurangan aku. I shall not want. Saya tidak perlu apa lagi. Saya tidak ingin apa lagi. Tapi Adam dan Hawa di Taman Eden masih ingin sama seperti Tuhan. Karena itu dalam hukum 10 hukum Tuhan. Hukum ke-10 kuncinya dia tutup dengan ini. Jangan mengingini harta sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Jangan ingini suaminya. Jangan ingini budak-budaknya. Jangan ingini apapun. Sebab the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, saya tidak ingin apa-apa lagi. Selesai. Closing. Tutup semua.
karena dia membandingkan saya di padang rumput hijau. Saya pergi cari makan, dia tidak hanya kasih saya makan, tidur di atas makanan. Makanya Tuhan bilang kepada Adam, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan, tidur di atas makanan. Tapi mereka masih tetap ingin sama seperti Tuhan. Mereka masih mau atur hidup mereka tidak perlu dengan Tuhan. Itulah keinginan yang menjadi celah kita untuk masuk pada krisis. Di dalam buah roh, saya sering sebut buah roh itu satu buah 9 rasa. Yang ke-9 dikatakan begini, pengendalian diri. Cara untuk kita mengekang keinginan adalah kendalikan dirimu. Kendalikan itu dengan apa? Bukan dengan kekuatanmu, dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang keinginan saya untuk ambil istri orang? Apa kata firman Tuhan? Jangan bersinah, jangan. Apa keinginan saya untuk Tuhan, kenapa saya begini, kenapa saya mulai begini? Banding-bandingkan, Tuhan bilang, jangan mengingini. Kendalikan dirimu dengan firman Tuhan. Kalau tidak hidupmu kacau. Dengan cara itu kamu melewati krisis yang membawa kamu kepada kemenangan. Bagian terakhir saya mau sampaikan Bapak-Bapak semua. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Ini mungkin bagi kita yang sekarang sedang mengalami krisis yang makin kacau kita punya hidup. Saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 1, ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk. Sebenarnya terjemahan aslinya bukan belum berbentuk. Bumi sedang kacau balau. Kacau balau, berantakan, gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Karena Allah belum memanggil terang datang. Samudera raya, gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya di dalam kekacauan hidupmu, Allah berdaulat di atasnya. Kekacauan yang terjadi di dalam proses kejadian 1 ayat 2 ini, bukan kekacauan yang menuju kepada negatif. Kekacauan yang menuju kepada pembentukan. Makanya di ayat 3 dan seterusnya, Allah mulai menata satu persatu. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah mulai menciptakan semua, dia mulai menata satu demi satu. Saya mau gambarkan seperti ini. Saya yakin di sini, saya yakin ada mungkin kakak Kenyong atau kakak Kenona yang bikin kue. Yuk kita bayangkan orang bikin roti. Dia akan ambil bahan-bahan dasar, tepung, air, garam, ragi, mungkin pakai gula, mungkin pakai lemak dan sebagainya. Dia mulai campur-campur, lalu apa yang dia lakukan? Dia mulai tekan, dia mulai lipat, dia mulai ramas, dia mulai banting-banting. Bikin kacau itu adonan, betul kan? Tujuannya untuk apa? Untuk buang? Tidak. Dia membentuk, nanti setelah bentuknya sudah jadi, dia mulai panggang di oven. Atau dia mulai bakar di kompor. Lalu jadilah yang dia inginkan. Sekarang kalau kita sedang mengalami kekacauan dalam hidup kita, seperti krisis yang kita alami, itu pesannya bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Karena itu coba duduk diam tenang, Tuhan ini krisis ini, beta yang cari masalah atau Tuhan yang bawa ke situ. Kalaupun saya yang cari masalah, ampuni saya Tuhan. Tolong saya untuk mengerti kesalahan saya di mana dan tolong saya perbaiki. Tapi kalau ini yang Tuhan izinkan bawa saya ke situ, Tuhan tolong saya. Tuhan pimpin saya. WL pemusik singer bisa ke depan. Jadi itu bagian terakhir ketika kita memahami tentang peluang-peluang apa, potensi apa yang bisa bawa kita untuk masuk ke dalam krisis. Yang paling terakhir, bagaimana kita bisa bertahan di dalam krisis. Gitu. Kalau kita sudah tahu pintu masuknya adalah keinginan yang ada dalam diri kita, yang Yakobus 4 nasihatkan bahwa masalah hidup kita itu terjadi karena keinginan kita yang salah di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa bertahan setia di dalam krisis? Satu hal yang saya bagikan pada pagi ini adalah belajar mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tapi dalam kita punya hidup ini, kadang-kadang beta lihat, saya lihat orang mengucap syukur itu butuh penderitaan orang lain. Apa maksudnya? Kita mau bersyukur, kita mau bandingkan dengan orang lain. Ada satu kawan bilang begini, lu harus bersyukur. Gitu.
Lu masih bisa makan 1 hari 1 kali. Orang lain 1 minggu tidak makan. Nah kenapa kita mau bersyukur terus tunggu orang lain menderita baru kita bersyukur? Bersyukur ya bersyukur saja begitu. Bersyukur artinya begini, kita menerima apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur artinya kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kadang-kadang orang hanya mau mengasihi Tuhan tapi tidak mau mengasihi apa yang Tuhan berikan bagi dia. Dia bilang, Tuhan saya mengasihi kamu, saya mengasihi engkau Tuhan, tapi dia membenci dia pun bapa, dia benci dia pun suami, benci dia pun istri, benci dia pun anak, benci apa yang Tuhan izinkan dia alami. Makanya Roma 11 ayat 36 ayat terakhir kita baca. Roma 11 ayat 36 berkata begini, sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala sesuatu dari dia. Bersyukur. Kalau kamu saat ini mengalami krisis, Tuhan izinkan kamu alami krisis. Kalau kamu benar-benar milik Tuhan, Tuhan sedang menemani kamu. Bersyukur. Ada satu orang bapak, dia punya HP jadul, HP center. Dia bawa ke tukang servis HP, lalu bilang, tolong perbaiki HP ini. Lalu tukang servis bilang begini, Bapak, tak usah perbaiki. Bapak jual di beta pun, Bapak tambah uang sekalipun, beta tidak akan ambil. Ini HP terlalu jadul, tidak perlu lagi, tidak bisa dipakai lagi. Lalu Bapak tua ini bilang begini, lu tahu ini HP dari siapa? Tidak tahu, kau baru kasih masa beta tahu. Ini HP ini presiden yang kasih. Kira-kira tukang servis bilang apa? Sudah Bapak mau tambah berapa bayar? Kenapa dia mau ambil? Sesuatu yang berharga bukan sekedar barang itu, tapi siapa yang memberikan. Sejengkel-jengkelnya kita kepada suami, kalau segala sesuatu dari dia, kita terima dia dan bersyukur karena Tuhan yang berikan. Sejengkel-jengkelnya kita kepada istri, kalau kita tahu itu Tuhan yang berikan. Sejengkel-jengkelnya anak kepada orang tua kepada anak. Kalau kita sadar itu Tuhan yang berikan, kita akan bersyukur. Kita akan mengasihi Tuhan dan mengasihi apa yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita merenungkan ini sesaat dan kita mau katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku percaya kepada Tuhan melewati setiap masa dalam hidupku.